Perkenalkan, nama saya Kelly. Saya sebagai Ketua Kelompok 4, saya akan memperkenalkan anggota-anggota Kelompok 4. Saya Kelly sebagai Ketua, Natasha sebagai Moderator, Monica sebagai Notulis, Jensen Fernando sebagai anggota, Michael Nanggolan sebagai anggota, Nela Ambarita sebagai anggota, Pelita Ernalem Jawa sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Natasha. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang kesalahan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pertama-tama, kita harus mengerti apa itu bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang umum dalam masyarakat. Dalam situasi sekarang, masyarakat banyak menggunakan bahasa non-baku untuk digunakan dalam semua situasi. Hal ini salah, karena ada penempatan tersendiri untuk bahasa non-baku tersebut, bukan digunakan pada setiap kondisi dan situasi. Di pendidikan kita, ataupun di dalam masyarakat, kita sering mendengar kalimat berikut, pergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi apakah kita mengerti arti mendalam dari kalimat tersebut? Banyak masyarakat yang mengira arti kalimat tersebut adalah dengan menggunakan bahasa baku dalam semua situasi dan kondisi. Hal ini juga salah, karena ada penempatan tersendiri juga dalam bahasa baku tersebut. Sebaiknya kita menempatkan bahasa baku dan bahasa non-baku itu pada situasi dan kondisi yang tepat. Materi selanjutnya akan disajikan oleh teman-teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi sebagai alat komunikasi. Bahasa harus dapat efektif menyampaikan maksud kepada lawan bicara. Maka dari itu, laras bahasa yang dipilih pun harus sesuai. Ada 5 ragam bahasa yang digunakan sesuai situasi. 1. Ragam baku. Digunakan pada situasi hikmat dan sangat sedikit memungkinkan keluasaan seperti pada kitab suci, putusan pengadilan, dan upacara pernikahan. 2. Ragam resmi. Digunakan dalam komunikasi resmi seperti pidato dan rapat resmi. 3. Ragam konsultatif. Digunakan pada saat transaksi atau pertukaran informasi seperti dalam percakapan di sekolah dan di pasar. 4. Ragam santai. Digunakan pada situasi saat tidak resmi dan digunakan orang yang belum saling kenal dengan akrab. 5. Ragam akrab. Digunakan antara orang yang memiliki hubungan akrab. Perkenalkan, nama saya Monica. Hari ini saya akan membahas mengenai bahasa Indonesia yang benar. Bahasa Indonesia yang benar, bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan aturan atau kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Kaidah bahasa itu meliputi kaidah ejaan, kaidah pembentukan kata, kaidah penyusunan kalimat, dan kaidah penyusunan paragraf, kaidah penataan penalaran. Jika kaidah ejaan digunakan dengan cermat, kaidah pembentukan kata ditaati secara konsisten, pemakaian bahasa dikatakan benar. Sebaliknya, jika kaidah-kaidah bahasa kurang ditaati, pemakaian bahasa tersebut dianggap tidak benar atau tidak baku. Bahasa yang benar merupakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah untuk bahasa baku tertulis maupun bahasa baku lisan. Ciri-ciri ragam bahasa baku adalah sebagai berikut. Penggunaan kaidah tata bahasa normatif, misalnya dengan penerapan pola kalimat yang baku. Acara itu sedang kami ikuti, dan bukan acara itu kami sedang ikuti. 2. Penggunaan kata-kata baku, misalnya cantik sekali dan bukan cantik banget, uang dan bukan duit. 3. Penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulis. Ejaan yang kini berlaku dalam bahasa Indonesia adalah ejaan yang disempurnakan. Bahasa baku harus mengikuti aturan ini. 4.
Penggunaan lafal baku dalam ragam lisan. Meskipun hingga saat ini belum ada lafal baku yang sudah ditetapkan secara umum, dapat dikatakan bahwa lafal baku adalah lafal yang bebas dari ciri-ciri lafal dialek setempat atau bahasa daerah. Misalnya, habis dan bukan abis. 5. Penggunaan kalimat secara efektif. Di luar pendapat umum yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bertele-tele, bahasa baku sebenarnya mengharuskan komunikasi efektif. Pesan pembicara atau penulis harus diterima oleh pendengar atau pembaca persis sesuai maksud aslinya. Sekian mengenai bahasa Indonesia yang benar. Terima kasih. Halo, selamat sore Bu dosen dan teman-teman sekalian. Tadi saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jensen Fernando, saya kelompok 4 dari grup Bahasa Indonesia. Hari ini saya ingin mempresentasikan materi yang saya bawakan yang berupa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pemakaian bahasa Indonesia dikatakan baik dan benar apabila tuturan sudah sesuai dengan kriteria. Kriteria yang dimaksud dalam hal ini adalah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada dua macam situasi kebahasaan di dalam menyampaikan bahasa yang baik dan benar, yaitu ada situasi resmi dan situasi tidak resmi. Situasi resmi itu merupakan situasi yang berkaitan dengan masalah-masalah kedinasan, misalnya situasi dalam mengajar, ceramah, khotbah, dan pidato kenegaraan. Sementara situasi yang tidak resmi itu adalah situasi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya berbicara dengan teman, berbahasa dengan atau menyampaikan pesan kita kepada orang di sekitar kita menggunakan kalimat kita sendiri. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar dapat diartikan juga sebagai pemakaian kata-kata dalam ragam bahasa yang serasi dan selaras dengan sasarannya yang baik dan benar. Pernyataan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu mengacu pada ragam bahasa yang dimana memenuhi persyaratan kebaikan dan kebenaran. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita juga perlu mempelajari bahasa baku agar kita dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pengertian bahasa baku adalah kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Pengertian kata baku ini merupakan suatu kata yang aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesianya sudah benar serta bersumber dari bahasa baku yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Bahasa baku juga dapat diartikan sebagai salah satu ragam bahasa Indonesia yang bentuk bahasanya telah dikodifikasi, diterima dan difungsikan atau dipakai sebagai model oleh masyarakat Indonesia secara luas. Biasanya kata baku digunakan untuk penulisan ataupun pengungkapan kata-kata yang bersifat resmi, baik dalam suatu tulisan atau dalam pengungkapan kata. Umumnya kata baku digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan sebelumnya. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Power Darmaningta menuliskan baku satu Jawa pertama yang menjadi pokok yang sebenarnya, yang kedua sesuatu yang dipakai. Contoh penggunaan bahasa baku yaitu yang pertama membuat surat dinas, surat edaran, dan surat resmi lainnya. Yang kedua membuat laporan, yang ketiga membuat karya ilmiah. Perkenalkan, nama saya Pelita Dalam Jawak. Saya akan membahas mengenai bahasa non-baku. Bahasa non-baku ialah bahasa yang penggunaan katanya tidak sesuai dengan kaidah ataupun pedoman bahasa yang telah ditentukan.
Istilah bahasa non-baku merupakan terjemahan dari non-standard language. Bahasa non-baku menurut para ahli ialah satu, menurut Richard John dan Heidi, bahasa non-baku merupakan bahasa yang digunakan dalam berbicara dan menulis, yang pelafalan, tata bahasa, serta kosakatanya berbeda dengan bahasa baku. Kedua, menurut Kristal, bahasa non-baku merupakan bentuk-bentuk bahasa yang tidak memenuhi norma baku dan dapat dibagi menjadi subbaku ataupun non-baku. Ketiga, menurut Suharyanto, bahasa non-baku merupakan suatu variasi bahasa yang tetap hidup dan berkembang sesuai dengan fungsinya, yaitu dalam pemakaian bahasa tidak resmi. Keempat, menurut Alwasila, bahasa non-baku ialah bahasa yang menggunakan ungkapan, struktur kalimat, ejaan, serta pengucapan yang tidak biasa dipakai oleh mereka yang berpendidikan. Ciri-ciri bahasa tidak baku ialah digunakan dalam percakapan sehari-hari, sudah dipengaruhi oleh perkembangan zaman, sudah dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa daerah, bentuknya berubah-ubah, serta memiliki arti yang sama dengan bahasa baku meskipun terkesan berbeda. Bahasa tidak baku sering kita dengar dalam percakapan sehari-hari di rumah, di percakapan antar teman, percakapan di pasar, mal atau swalayan, di acara hiburan ataupun acara arisan, dan lain sebagainya. Contoh kata tidak baku ialah aktif, pasif, efektif, bis, foto, karena, nasihat, biosfer, dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih. Saya Michael, saya akan menjelaskan tentang pemakasan bahasa yang baik dan benar di ruang publik. Ada kondisi atau situasi tertentu untuk pemakaian bahasa non-baku di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan berarti kita harus menggunakan bahasa baku dalam berbagai situasi di dalam ruang publik. Misalnya dalam situasi santai dan akrab, seperti di warung kopi, di pasar, di tempat arisan, lapangan sepak bola, dan lain-lain. Ada juga kondisi atau situasi tertentu untuk pemakaian bahasa baku dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya di kampus, seminar, rapat kantor, upacara, wawancara, membuat surat resmi, dan lain-lain. Dalam situasi seperti ini, kita harus menggunakan bahasa Indonesia secara baku. Dengan begitu, kita sudah berbahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik.